Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi ingat, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang. Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok, malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah? Kalau bukan karena anggota kelompoknya dibilang sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh, apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Mimin takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimin tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Ya, Celo, kamu suka main Roblox ya? banget. Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Nggak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah nge-explore jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Hah? Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh, anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sering memperingatkan. Salam saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang, kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Guys, lihat gue nemu apa. Kira-kira gue bakal cosplay jadi siapa ya? Pertama kita pakai soft lens dulu. Warna matanya hijau gini guys. Seperti biasa concealer buat nutupin mata panda gue. Karena ini rambutnya pendek jadi harus pakai hairnet guys. Supaya nanti kalau dipakai hasilnya lebih bagus. Ya, terus diselipin aja ke dalam gini. Botak deh. Mari kita unboxing guys. Ini adalah karakter anak kecil yang warna rambutnya pink. Terus langsung kita pakai guys. Lah kenapa kayak barongsai? Ayo kita sisir sampai rapi. Ternyata poninya kepanjangan guys, jadi harus kita potong. Dikit-dikit aja yang ngambilnya. Karena kalau kependekan rambut ini kagak bisa numbuh lagi. Nah, sekarang tinggal kita styling deh. Kita catok aja rambutnya masuk ke dalam kayak gini guys. Oh iya, suhunya jangan terlalu panas ya. Oke, sip, mantap. Model rambut sama karakternya udah sesuai, cek. Ganti baju deh.
Terakhir pakai ini guys. Aku yakin 100% kalian pasti udah tahu nama karakter anime ini. Dia suka banget bilang, guys, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter dasi gantung yang udah pernah aku cosplay. Rambutnya warna biru, karakter utama dari animasi ini. Rambutnya warna ungu dan suaranya amat sangat berdamage. Rambutnya warna coklat, anak sultan, bestinya Serena. Rambutnya warna coklat, si paling petakilan. Rambutnya warna hitam, dan kayaknya dia anak teladan deh. Rambutnya warna hitam, orangnya super aneh. Rambutnya warna coklat, teman sebangkunya si Fanny. Rambutnya keribo brokoli, bestinya si Raki. Rambutnya bule, logatnya blasteran, anak kelas kepinteran. Rambutnya warna gelap, pakai pita di atas kepala, anak kelas pick up. Hayo, jadinya ada berapa nih guys? Tuh, CKT48 tuh membernya cantik-cantik semua ya. Kawaii, iri aku tuh. Iya woi, mana berbakat banget. Udah suaranya merdu, jago dance pula. Guys, kalian ngefans sama JKT48 kayak kita gak? Duh, jadi malu. Kalian ngidolain Mimi. Ih, nah jodong. Amit-amit 7 turunan 8 tanjakan gue. Hah? Kok bisa jadi kamu sih, Mimi? Kalian pasti nggak tahu kan? Kalau Mimi dulu sempat jadi anggota JKT48 loh. Tapi ya sekarang udah lulus, terus jadi alumni deh. Sejak kapan? Gak usah ngarang deh lo. Lagian seleksi masuk itu ketat banget. Mana mungkin sih lo mau nubur-nubur kalian bisa keterima. Iya, kok aku gak pernah liat kamu di TV sih? Sekedar informasi aja ya buat orang-orang sok ngerti kayak kalian. Membernya JKT48 tuh ada banyak banget. Jadi ya nggak semuanya bisa tampil pas konser lah. Mimi tuh biasanya di barisan belakang. Halo banget sih lo. Itu mulut belum pernah dirapatin pakai lem tikus ya? Sabar, Tifa, sabar. Tapi ini aku cari di Google, gak ada yang namanya Mimi. Kamu angkatan berapa? Hah? Mimi lupa deh. Mimi tuh nggak lama tau di JKT48. Ya paling semingguan lah. Soalnya jadwalnya padat banget. Nggak cocok Mimi. Capek. Percaya. Kalau nama ketua kamu inget gak? Hah? Kenapa sih kamu penasaran itu sama Mimi, Juliet? Kamu sirik ya sama Mimi? Mimi tahu sih, Mimi tuh cantik natural, pinter nyanyi, jago dance. Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah jadi artis di sekolah ini? Mimi, lu bau mulut terkena asap, mulut tuh beda kejilat baru tau rasa. Nih denger, Mimi bakal buktiin. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Wah, bisa diem gak? Udah suara lu jelek, false lagi. Ayo Cia, kemana Celo pinjam catatan kamu kan? Celo ambil dalam tas dulu ya. Astaga Celo. Kamu nggak apa-apa? Celo gak apa-apa kok. Mejanya aman gak tuh? Nggak rusakan? Lihat ih. Sayang weh, itu meja mahal tahu. Diam lu, kalau lu mau gue hantam ke meja. Bocor nggak tuh? Hati-hati dong Celo, kamu tuh ceroboh banget deh. Ini siapa yang taruh meja di sini sih? Ye, orang mejanya dia aja diseruduk. Rambut kamu berantakan deh Celo. Mendingan sisir dulu, nanti kusut loh. Pasti perih banget. Pelan-pelan, Cello. Kayaknya Celo ngantuk deh. Celo ke toilet dulu ya. Cello. Celo gak apa-apa kok. Lagian Celo juga lupa ambil tisu. Kamu mau konterin gak? Aku temenin deh. Hah, modus lu ya? Gitu-gitu dari cewek gue, kayak masuk temen ke WC, ngara-ngara. Ada. Ya ampun Celo, sakit gak? Aduh, kalau aku jadi Celo aku juga pasti nangis sih. Kasian. Fix, satu meja bentar lagi kebelah dua. Ini apaan? Kok lucu banget? Yu. Itu tren bukannya udah lama ya? Iya ya. Aku telat ya. Ntar kalau nggak rame aja. Kalau sedih nggak FYP? Mau bikin. Perasaan itu bukan tren hayang jajan deh. Ini harus pakai baju yang gede-gede oversize gitu nggak sih? Kok feeling gue nggak enak ya? Snow, pinjam baju kamu dong. Ada, nih. Snow, gimana? Wahai cinta dari pertanda dengan tubuhku yang bicara kisingkan darah malam. Nih, tolong rekamin ya. Kita turun ke taman bawah aja biar makin estetik view-nya. Jadi, kuncinya itu memang harus pakai baju yang kegedean gini ya, guys. Loh, kucing dari mana lagi ini? Ya, tolong kalian jangan salfok ya. Masukin aja tangan sama kaki kalian ke dalam bajunya kayak gini. Nah, tutorial cara cosplay anak ayam selesai. This time I want for it good.